Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan bangun segitiga. Pada materi sebelumnya telah dibahas mengenai kesebangunan pada bangun datar. Nah, segitiga ini juga merupakan sebuah bangun datar, maka syarat-syarat kesebangunan pada bangun datar juga berlaku pada segitiga. Apa saja syarat-syarat tersebut? Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, dari dua hal ini, dua buah segitiga dikatakan sebangun jika salah satu dari tiga hal berikut terpenuhi. Yang pertama, pada dua buah segitiga, jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga tersebut pasti sebangun. Yang kedua, pada dua buah segitiga, jika sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka kedua segitiga tersebut pasti sebangun. Dan yang ketiga, pada dua buah segitiga, jika salah satu sudutnya sama besar dan dua sisi yang mengapit sudut itu sebanding, maka kedua segitiga tersebut pasti sebangun. Nah, bagaimana cara membuktikan dua buah segitiga sebangun atau tidak? Perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar di samping. A. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Kemudian B. Tuliskan pasangan sisi yang sebanding. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar, tidak diketahui panjang sisinya, sehingga kita akan coba membuktikan kesebangunan dua buah segitiga tersebut melalui sudutnya. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEC. Segitiga ABC merupakan segitiga yang lebih besar, dan segitiga DEC merupakan segitiga yang lebih kecil. Perhatikan sudut yang bertanda warna orange, yaitu sudut CAB dan sudut CDE. Keduanya merupakan sudut sehadap. Karena sehadap, maka keduanya mempunyai besar sudut yang sama. Ingat kembali pelajaran kelas 7, sehingga besar sudut CAB sama dengan besar sudut CDE. Kemudian perhatikan sudut yang bertanda warna biru, yaitu sudut ABC dan sudut DEC. Keduanya juga merupakan sudut sehadap, maka besar sudut ABC sama dengan besar sudut DEC. Kemudian perhatikan sudut yang berwarna ungu, yaitu sudut ACB dan sudut DCE. Bisa dikatakan sudut C ini dipakai oleh dua segitiga tersebut, karena sudut C ini berimpit. Karena berimpit, maka keduanya mempunyai besar sudut yang sama. Sehingga sudut ACB sama dengan besar sudut DEC. Nah, dari tiga hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa jadi segitiga ABC dan segitiga DEC sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berikutnya, menentukan pasangan sisi yang sebanding. Perlu dipahami bahwa sisi-sisi yang sebanding menghadap pada sudut-sudut yang sama besar. Sebelumnya sudah dibahas pasangan sudut yang sama besar, yaitu sudut CAB sama besar dengan sudut CDE, sudut ABC sama dengan sudut DEC, dan sudut ACB sama dengan sudut DCE. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sudut CAB dan sudut CDE. Kedua sudut tersebut mempunyai besar yang sama. Sisi yang berada di depan sudut CAB adalah sisi BC. Sisi yang menghadap sudut CDE adalah sisi CE. Sehingga BC sebanding dengan CE. Berikutnya, pasangan sudut ABC dan sudut DEC. Sisi yang menghadap sudut ABC adalah sisi AC. Kemudian, sisi yang menghadap sudut DEC adalah sisi CD atau DC. Sehingga bisa dikatakan sisi AC sebanding dengan DC. Berikutnya, sudut ACB dan sudut DCE. Kedua sudut tersebut merupakan sudut yang berimpit. Sisi yang menghadap sudut ACB adalah sisi AB. Kemudian sisi yang menghadap sudut DCE adalah sisi DE. Sehingga sisi AB sebanding dengan DE. Jadi pasangan sisi yang sebanding adalah BC dan CE. Berikutnya AC dan DC, kemudian AB dan DE. Contoh berikutnya, pada gambar di samping segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE.
Jika diketahui panjang AD 4 cm, kemudian DB 2 cm dan BC 9 cm, garis DE sejajar dengan BC, maka tentukan panjang DE. Sebagai langkah awal, kita tuliskan dulu panjang sisi yang sudah diketahui dalam soal pada gambar. Diketahui panjang AD 4 cm, kemudian panjang DB 2 cm, dan panjang BC 9 cm. Berikutnya, untuk memudahkan menghitung panjang DE, kita tentukan dulu pasangan sisi yang bersesuaian. Perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC merupakan segitiga yang lebih besar. Kemudian segitiga yang kedua adalah segitiga ADI atau segitiga yang lebih kecil. Karena kedua segitiga tersebut sudah mempunyai area yang sama, maka menentukan pasangan sisi yang bersesuaian menjadi lebih mudah, yaitu sisi sebelah kiri akan bersesuaian dengan sisi sebelah kiri pada segitiga yang lain, sisi bagian alas akan bersesuaian dengan sisi bagian alas pada segitiga yang lain, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari sisi sebelah kiri, yaitu sisi AB dan sisi AD, sehingga sisi AB bersesuaian dengan sisi AD. Berikutnya sisi bagian alas, yaitu sisi BC dan sisi DE. Bisa dituliskan sisi BC bersesuaian dengan sisi DE. Kemudian terakhir sisi AC dan sisi AE. Bisa dituliskan sisi AC bersesuaian dengan sisi AE. Karena sisi AB bersesuaian dengan sisi AD, maka bisa dituliskan AB per AD. Berikutnya sisi BC bersesuaian dengan sisi DE, sehingga bisa kita tuliskan sama dengan BC per DE. Kemudian sisi AC bersesuaian dengan sisi AE, sehingga kita bisa buat bandingannya menjadi sama dengan AC per AE. Nah, sisi pada bagian pembilang ini merupakan sisi pada segitiga ABC. Kemudian sisi pada bagian penyebut ini merupakan sisi pada segitiga ADE. Langkah berikutnya adalah menentukan panjang DE. Pada langkah sebelumnya kita sudah menentukan pasangan sisi yang bersesuaian, sehingga diperoleh persamaan AB per AD sama dengan BC per DE sama dengan AC per AE. Nah, ini tidak akan kita pakai semua. Yang perlu diingat, sebagai pembanding kita harus menggunakan pasangan sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjangnya. Sehingga kalau kita perhatikan pada gambar, panjang sisi AE dan AC belum diketahui, maka di sini kita tidak akan menggunakan sisi AC dan AE sebagai pembanding. Panjang AB diperoleh dengan menjumlahkan panjang AD dan panjang DB. Panjang AD 4 cm dan panjang DB 2 cm, sehingga panjang AB menjadi 6 cm. Kemudian pada bagian penyebut, yaitu panjang AD 4 cm sama dengan panjang BC 9 cm dan panjang DE belum diketahui. Langkah berikutnya adalah kali silang. Jadi 6 dikali DE, kemudian 4 kali 9. Dan hasil 4 kali 9 adalah 36. Sehingga DE sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6 cm. Sehingga panjang DE adalah 6 cm. Contoh berikutnya, diketahui garis AB sejajar dengan DE. Jika panjang AC sama dengan BC sama dengan 18 cm, CD sama dengan CE sama dengan 6 cm, dan DE sama dengan 5 cm. Hitunglah panjang AB. Kita tuliskan dulu panjang sisi yang sudah diketahui pada gambar. Panjang AC dan BC 18 cm, kemudian CD dan CE 6 cm, dan panjang DE 5 cm. Pada gambar terdapat dua buah segitiga. Segitiga yang berwarna biru yaitu segitiga ACB dan segitiga yang berwarna ungu yaitu segitiga ECD. Perhatikan sudut yang berwarna kuning yaitu sudut ACB dan sudut DCE. Kedua sudut ini merupakan sudut yang saling bertolak belakang sehingga keduanya mempunyai besar yang sama. Perhatikan sudut yang berwarna merah yaitu sudut BAC dan sudut CED. Keduanya merupakan sudut berseberangan sehingga keduanya mempunyai besar yang sama. Kemudian perhatikan sudut yang berwarna hijau yaitu sudut ABC dan sudut CDE. Keduanya juga merupakan sudut berseberangan sehingga keduanya mempunyai besar sudut yang sama. Untuk mempermudah menentukan pasangan sisi yang bersesuaian, kita juga bisa memisahkan kedua segitiga tersebut.
Sudut yang berwarna kuning adalah sudut C, kemudian sudut yang berwarna merah adalah sudut A dan sudut E. Sudut yang berwarna hijau adalah sudut B dan sudut D. Nah, kedua segitiga tersebut sudah mempunyai arah dan posisi yang sama. Kita bisa menentukan pasangan sisi yang bersesuaian. Sisi AC bersesuaian dengan EC, sisi AB bersesuaian dengan sisi ED, dan sisi BC bersesuaian dengan sisi DC. Jadi untuk mudahnya, sisi sebelah kiri sesuai dengan sisi sebelah kiri, dan sisi alas dengan sisi alas, dan sisi sebelah kanan dengan sisi sebelah kanan pada segitiga yang lain, dengan syarat posisi dan arah sudutnya sudah sama. Langkah berikutnya adalah menentukan panjang AB. Karena AB bersesuaian dengan ED, maka kita tuliskan AB per ED sama dengan AC per EC sama dengan BC per DC. Nah, kita tidak akan menggunakan semuanya, kita gunakan pasangan sisi yang bersesuaian yang keduanya sudah diketahui panjangnya. Di sini akan digunakan AC dan EC sebagai pembandingnya. Bisa juga kita gunakan sebagai BC dan DC karena BC dan DC sudah diketahui panjangnya juga. Nanti akan diperoleh hasil yang sama jika kita menggunakan AC dan EC sebagai pembanding. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan panjang sisi yang sudah diketahui di dalam soal. Panjang AB belum diketahui dan panjang ED 5 cm. Panjang AC 18 cm dan panjang EC 6 cm. Menjadi 18 per 6. 18 per 6 ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 6 sehingga diperoleh 3 per 1. Nah, berikutnya adalah kali silang. AB dikali 1 kemudian sama dengan 5 kali 3. AB dikali 1 hasilnya adalah AB, kemudian 5 kali 3 hasilnya adalah 15, sehingga panjang sisi AB adalah 15 cm. Contoh berikutnya, pada gambar di samping nilai X adalah. Nah, terlebih dahulu kita bisa memberikan nama pada setiap titik sudut yang belum diketahui dengan A, B, C, D, E. Untuk menentukan nilai X, kita bisa mulai dengan menentukan pasangan sisi yang bersesuaian. Dan untuk memudahkan menentukan pasangan sisi yang bersesuaian, kita bisa memisahkan segitiga yang terdapat pada gambar. Segitiga yang lebih kecil yang berwarna biru ini adalah segitiga ADE. Kemudian segitiga yang lebih besar yaitu segitiga ABC. Nah, di sini sudah diperoleh dua buah segitiga yang sebangun. Kemudian kita tuliskan panjang sisinya dari masing-masing sisi segitiga. Panjang sisi AD 8 cm, kemudian panjang sisi AE 6 cm. Kemudian panjang sisi AB diperoleh dengan menjumlahkan panjang sisi AD dan sisi DB. Panjang sisi AD 8 cm dan panjang sisi DB 3 cm, menjadi 8 tambah 3 sama dengan 11 cm. Kemudian pada bagian alas yaitu sisi AC diperoleh dari menjumlahkan panjang sisi AE dan panjang sisi EC. Panjang sisi AE adalah 6 cm dan panjang sisi EC adalah X cm. Sehingga panjang sisi AC bisa dituliskan sebagai 6 tambah X cm. Karena arah dan posisi kedua segitiga sudah sama, maka pasangan sisi yang bersesuaian yaitu AD dan AB menjadi AD per AB. Kemudian pada bagian alas, sisi AE dengan sisi AC menjadi AE per AC. Kemudian kita masukkan informasi yang ada pada soal. Panjang AD adalah 8 cm dan panjang AB adalah 11 cm. Panjang AE 6 cm dan panjang AC adalah 6 tambah X cm. Kemudian kita gunakan cara kali silang. 8 kali dalam kurung 6 tambah X sama dengan 11 kali 6. Pada ruas kiri kita kalikan 8 dengan apa yang ada di dalam tanda kurung, yaitu 6 tambah X. Pertama 8 kali 6 hasilnya adalah 48, kemudian 8 tambah X menjadi 8X. Maka pada ruas kiri menjadi 48 tambah 8X. Pada ruas kanan 11 kali 6 hasilnya 66. Nah, kemudian kita kelompokkan suku yang sejenis. Maka 48 sekarang berada di ruas kanan dan menjadi negatif 48. Sehingga 66 kurang 48 hasilnya adalah 18. Maka X sama dengan 18 per 8
sama dengan 2/8. Nah, pecahan 2/8 ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 2. Maka menjadi 21/4 cm, sehingga panjang X adalah 21/4 cm. Nah, cara yang lebih mudah dan sederhana untuk menentukan nilai X adalah AD per DB sama dengan AE per EC. Panjang AD 8 cm dan DB 3, menjadi 8/3. Panjang AE 6 cm dan panjang EC X, menjadi 6/X. Kemudian kita kali silang, 8 kali X dan 3 kali 6. Hasil dari 3 kali 6 adalah 18. Sehingga X sama dengan 18/8 sama dengan 2/8. 2/8 disederhanakan menjadi 1/4, maka menjadi 21/4 cm. Cara ini tidak berlaku jika yang ditanyakan di dalam soal adalah panjang DE dan panjang BC. Nah, berikutnya pada segitiga siku-siku. Ini merupakan keistimewaan atau sifat khusus untuk menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku yang sebangun. Pertama, jika kita ingin mencari panjang AD, maka dituliskan menjadi AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Kemudian mencari panjang AB dituliskan menjadi AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Kemudian mencari panjang AC atau dituliskan AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Jadi persamaan ini berlaku untuk mencari panjang sisi pada segitiga siku-siku yang sebangun. Contohnya, diketahui panjang CD adalah 4 cm dan panjang DB 5 cm. Yang ditanyakan adalah panjang AC. Nah, karena yang ditanyakan panjang AC, maka kita akan menggunakan persamaan yang ini, yaitu AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Panjang CD adalah 4 cm dan panjang CB diperoleh dengan menjumlahkan panjang CD tambah DB, yaitu 4 tambah 5, sehingga panjang CB adalah 9. Maka CD kali CB sama dengan 4 kali 9 dan hasilnya adalah 36. AC sama dengan akar dari 36 sama dengan 6, maka panjang AC adalah 6 cm. Contoh berikutnya, jika panjang sisi PR sejajar dengan ST, maka panjang sisi PQ adalah. Terlebih dahulu kita akan menentukan pasangan sisi yang bersesuaian dengan cara memisahkan segitiga-segitiga yang ada. Nah, cara ini yaitu memisahkan segitiga bisa dilewati jika kita bisa menentukan pasangan sisi yang bersesuaian secara langsung. Jadi memisahkan segitiga ini untuk membantu kita menentukan pasangan sisi yang bersesuaian. Nah, baik, kembali ke soal. Perhatikan segitiga yang besar yaitu segitiga PQR. Kemudian segitiga yang kecil adalah segitiga SQT. Berikutnya kita tuliskan panjang sisi yang sudah diketahui di dalam soal. Di sini dimulai dari segitiga yang lebih kecil. Panjang ST adalah 6 cm. Kemudian panjang SQ belum diketahui dalam soal. Karena belum diketahui, kita bisa menuliskan sebagai X. Maka panjang SQ X cm. Pada segitiga PQR, panjang PR adalah 9 cm dan panjang PQ ini diperoleh dengan menjumlahkan panjang PS ditambah SQ. Panjang PS adalah 5 cm dan panjang SQ yaitu X cm. Menjadi 5 cm tambah X cm. Bisa kita tuliskan sebagai 5 tambah X cm. Sisi PQ bersesuaian dengan sisi SQ atau sisi alas dengan alas, maka menjadi PQ per SQ. Kemudian sisi PR bersesuaian dengan sisi ST. Panjang PQ 5 tambah X dan panjang SQ X, maka menjadi 5 tambah X per X sama dengan panjang PR 9 dan ST 6. Nah, 9/6 ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 3.
maka menjadi 3/2. Kemudian kali silang, 2 dikali dalam kurung 5 tambah X sama dengan X kali 3. Pada ruas kiri kita kalikan dulu 2 dengan apa yang ada di dalam tanda kurung. Pertama 2 kali 5 hasilnya adalah 10, kemudian tambah 2 kali X hasilnya adalah 2X. Sama dengan pada ruas kanan X kali 3 hasilnya adalah 3X. Langkah berikutnya kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, yaitu 2X dengan 3X. Karena 2X ini dipindah ke ruas kanan, maka nilainya berubah menjadi negatif. Sehingga pada ruas kanan menjadi 3X kurang 2X. Hasil dari 3X kurang 2X adalah 1X atau cukup ditulis X saja. Maka X sama dengan 10. X ini merupakan panjang SQ. Dan yang ditanyakan di dalam soal adalah panjang PQ. Perhatikan pada segitiga yang besar, panjang PQ adalah 5 tambah X. Maka, karena X 10, maka 5 tambah X menjadi 5 tambah 10 sama dengan 15. Maka panjang PQ sama dengan 15 cm. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.